Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita kembali lagi dalam channel ini untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang disampaikan oleh para murtadin, di mana kali ini bersama Pak Pendeta di sini akan menyampaikan kesaksian yang sungguh sangat memberkati bagi kita semua. Dan saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimaknya kesaksian ini sampai selesai supaya mendapatkan berkat-berkat rohani yang disampaikan dalam kesaksian ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita saksikan video ini, cuplikan video ini dalam kisah murtadin ini. Ini dia cuplikannya. Ya, shalom Mbak Rani. Ya, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Ya, malam hari ini tentu ini lebih ke pengalaman hidup ya, Betul. apa yang sedang dialami dan apa saja yang hal-hal yang pengalaman yang menarik dengan Tuhan Yesus. Karena itu kiranya Mbak Rani bisa bersaksi dengan leluasa lah ya, karena begini, banyak orang melihat murtadin itu baik-baik saja ya, tetapi sesungguhnya saya sendiri sebagai seorang murtadin ya, saya tidak akan bisa mempublikasikan pergumulan-pergumulan yang kadang-kadang membuat kita tidak kuat lagi. Bahkan saya selalu menjaga supaya saya punya semangat untuk terus mengikuti Tuhan. Nah, banyak orang melihat senyum, tapi mereka tidak tahu luka di balik itu. Nah, apakah juga yang dialami oleh Mbak Rani? Silakan kesaksian. Ya, shalom untuk Bapak Pendeta Rusli. Shalom juga untuk jemaat yang ada di rumah. Kali ini saya mau memberitakan kabar perjalanan saya mengikuti Tuhan Yesus. Ini saya udah mau nangis nih kalau ngomongin masalah kebaikan-kebaikan Tuhan, itu terlalu banyak ya. Tapi bukan berarti perjalanan saya tuh lurus dan baik-baik aja. Banyak hal-hal yang tidak baik. Banyak. Mulai dari saya dijauhi oleh keluarga, terutama keluarga besar saya yang sampai saat ini. Teman-teman kecil banyak yang mencemooh saya. Tapi saya tetap pada pendirian saya, kalau mengikut Tuhan Yesus pasti memikul salib, pasti berat rasanya. Tapi yang saya pegang sampai saat ini itu saya tetap ikut Tuhan Yesus, karena di situ saya tahu itu ada jalan kebenaran dan hidup untuk saya. Yang pastinya saya dari dulu yang takut mati, karena saya ikut Tuhan Yesus, saya tidak takut mati. Karena saya sudah siap, karena Tuhan Yesus yang akan menjamin hidup dan mati saya. Begitu kiranya Bapak Pendeta. Ya, sebetulnya apa sih yang mendasari Anda kemudian bersedia meninggalkan iman yang lama, lalu kemudian mengikut Tuhan Yesus walaupun harus kehilangan banyak hal dalam hidup ini? Karena mungkin semua orang belum tentu punya pertemuan khusus sama Tuhan Yesus. Tapi saya jauh sebelum kenal Tuhan Yesus, melalui mungkin suara yang saya pikir ini hanya halusinasi saya, tapi saya berpikir dengan logika saya, ini pasti Tuhan yang mengajak saya, jauh sebelum saya mengenal Tuhan Yesus. Jadi Mbak Rani itu mengalami perjumpaan ya, walaupun mungkin dalam bentuk suara ya. Nah, dari sana kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan ya. Betul. Tentu itu kan bukan keputusan yang membabi buta ya. Pasti. Tentu pasti ini digumuli. Kira-kira berapa lama waktu untuk berpikir dan kemudian mengambil keputusan? Lama ya Om, lama banget. Waktu saya dulu punya ketakutan sendiri, jadi orang Kristen tuh kayak takut gitu. Makan babi segala macam itu kayak diharamkan. Tapi waktu saya sebelum nikah, saya berpacaran sama orang-orang yang di luar dari agama saya sendiri. Diketemukannya dengan orang-orang yang
Kristen yang saya pikir kok bersama orang-orang Kristen ngikut Tuhan Yesus kok kayaknya rasanya adem banget ya gitu. Mulailah saya dari situ. Berapa lama itu pergumulan yang kemudian mengambil keputusan 2 untuk tahunan. selama 2 tahun ya? 2 tahun. Jadi selama 2 tahun menggumuli lalu kemudian mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Nah, waktu ambil keputusan itu kalau boleh jujur apa hal yang paling berat yang Anda alami? Hal yang paling berat itu karena di keluarga saya yang mayoritas Muslim. Intinya saya takut dijauhi sama keluarga, itu aja. Oke, jadi takut karena akan kehilangan keluarga besar ya. Betul. Dan pasti ya akan dibuang sebagai anak, tidak diakui sebagai anak. Karena seorang anak yang murtad dari agamanya itu adalah sesuatu yang membuat orang tua itu nggak rela. Karena ini yang akan membuat mereka itu terhalang untuk masuk surga, begitu ya. Dan setelah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan, kira-kira apa saja yang dialami? Banyak banget setelah mengikut Tuhan Yesus itu banyak bentuknya kebaikan atau gimana? Ya, mungkin kebaikan, mungkin hal-hal yang tidak baik dialami. Banyak ya. Apalagi mungkin ketidakbaikannya tuh banyak, up and down-nya hidup itu banyak. Tapi di perjalanan hidup yang Tuhan kasih saya jatuh itu, Tuhan tuh kasih kekuatan banget dalam hidup saya. Itu aja sih, Om. Saya contohkan diri saya. Saya waktu terima Yesus, saya menggelandang. Ya, karena orang tua saya tidak lagi mengizinkan saya ada di rumah karena ayah saya sangat marah. Dan ketika saya datang ke rumah orang Kristen itu seperti takut begitu ya. Jadi walaupun saya datang ke mereka, bahasa tubuhnya itu mereka sebetulnya tidak sudi saya ada di situ karena takut untuk disalahkan karena kota di mana saya tinggal itu kan sangat kecil. Jadi saya menggelandang. Jadi sebetulnya hal yang tidak menyenangkan ya ketika kita menerima itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah juga itu dialami oleh Mbak Rani? Awalnya saya itu, saya cerita dari keluarga dulu ya. Boleh. Dari keluarga Ya, silakan. itu saya pernah sesudah saya menerima Tuhan Yesus saya ke rumah orang tua. Di situ tuh saya kayak ngerasa bukan diri saya yang dulu yang diterima dengan hangat oleh mereka. Tapi saya tuh kayak diasingkan sama mereka. Diasingkan sekali. Apalagi yang saya hadapi itu orang tua. Mereka tuh berhadapan sama saya itu kayak ngerasa saya tuh bukan anaknya. Apalagi saya pernah waktu itu saya dijauhkan sama anak saya di saat saya lagi habis melahirkan. Habis melahirkan tiba-tiba yang anak saya diambil. Di situ ayah saya, orang tua saya tuh langsung bilang begini, gimana rasanya, enaknya kalau anak kita diambil? Gak enak kan, dia bilang gitu. Terus begitu susahnya saya ngedapetin anak saya kembali dan sempat saya diusir. Sempat diusir dan saya diminta untuk kembali lagi. Kalaupun memang kamu mau ambil anakmu itu, kamu harus kembali di agama sebelummu. Ya. Tapi saya tetap pada pendirian saya kalau saya tetap mau ikut Tuhan Yesus. Ya, jadi sangat ngotot untuk ikut Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, Mbak Rani ini ikut Tuhan bukan karena babi itu enak ya. Tetapi Mbak Rani ini mengalami perjumpaan. Ada suara yang didengar dari sana, kemudian diambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum Anda menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana kehidupan bersama keluarga, anak keberapa dan seterusnya? Saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja, dari notabene Betawi ya. Jarang orang Betawi yang ikut Tuhan Yesus pastinya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara, cuma saya satu-satunya yang keluar dari agama sebelumnya. Berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara, Anak pertama. anak pertama. Tentu orang tuanya punya harapan yang besar ya terhadap anak sulung ini ya. Tapi kemudian murtad menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, kemudian Anda menikah dengan orang yang bukan Islam ya. Betul. Ya, adalah orang Kristen. Betul. Waktu nikah itu orang tua bagaimana reaksinya? Waduh, itu tuh hal yang paling berat itu waktu di saat saya nikah.
paling berat itu saya sudah memutuskan untuk keluar dari rumah. Artinya saya harus menerima resiko dari harus berjauhan dari orang tua. Nah, pas mau menikah itu saya telepon orang tua untuk minta restu, tapi sama sekali saya nggak dapetin restu sama sekali karena orang tua saya tahu saya menikah dengan orang Kristen, dan saya di situ juga baru memberanikan diri untuk bilang kalau saya sudah ikut Tuhan gitu. Oke, jadi reaksi daripada Marah. orang tua marah ya? Marah besar pastinya. Tidak hadir dalam pernikahan. Tidak hadir. Tidak hadir. Jadi walaupun nggak ada restu daripada orang tua, Mbak Rani tetap berbesar hati untuk menikah Iya, sambil berharap Tuhan Yesus yang restui ya. betul. Iya. Tapi pernah pas di detik-detik mau menikah itu orang tua saya yang terutama ibu saya bilang aku mau nikah Bu, bilang gitu. Di situ dia sambil nangis bilang jalanlah sudah. Oh, berarti dia juga memberikan izin ya, Secara tidak langsung tapi dengan berat hati juga. dengan berat hati ya. Mungkin apa boleh buat begitu ya. Oke, setelah menikah sama orang yang Kristen ini, bagaimana perjalanan hidup rumah tangga? Perjalanan hidup rumah tangga itu awal mulanya ya pasti saya dicemooh sama orang tua saya karena saya menikah dengan orang yang dia tidak suka. Nih di luar pulau, maksudnya orang boleh disebut Om, orang Kupang. Dia nggak suka karena kerasnya kehidupan suami yang berbeda jauh sama latar belakang keluarga. Oke, saya potong dulu nih ya. Apakah suami itu seorang dari timur sana Betul. yang sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus? Pada awalnya begitu, karena yang saya tahu dia itu seorang pelayan Tuhan yang setiap minggunya selalu ada pelayanan dan ikut ke gereja gitu. Ke gereja. Terus Selanjutnya pengenalan pribadi ke pribadi itu Om setelah menikah itu ya dia nggak 100% membimbing saya. Nggak 100% membimbing saya jadi jalan mengenal Tuhan Yesus itu ya saya sendiri. Oke, jadi saudara-saudara, Mbak Rani ini walaupun suaminya adalah seorang dari timur yang notabene Kristen, tapi bukan suaminya yang bimbing dia untuk bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Alkitab sudah mencatat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Mungkin ada sisi baik juga bahwa bukan suami yang membimbing Mbak Rani ini untuk semakin kuat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Karena memang iman Kristen itu nggak boleh dipengaruhi oleh orang lain, sekalipun itu istri atau suami, ya. Tetapi bagaimana kita yang memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus itu, ya. Dan karena itu keputusan kita untuk menerima Yesus itu sangat menentukan. Karena itu mungkin saya akan bertanya, apakah keputusan itu lahir dari logikanya Mbak Rani, seperti tadi yang dikatakan adalah mendengar suara, apakah itu sempat dipikirkan? Iya. Seperti tadi dikatakan bahwa itu mungkin ilusi atau orang bilang bisikan-bisikan goib, ya. Apakah sudah dipikirkan dengan matang bahwa itu adalah suara yang menuntun Anda kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Ya. Di perjalanan hidup saya waktu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus itu jauh sebelum nikah ya. Kan orang berpikir saya ikut Tuhan Yesus karena suami. Seperti orang tua saya juga bilangnya saya tuh nikah karena saya ikut Kristen itu karena suami. Tapi saya mau mempertegas lagi, jadi jauh sebelum saya nikah itu, saya sudah pernah mengalami perjumpaan saya sama Tuhan Yesus. Terus setelah saya kenal suami dan saya sering ikut dia pelayanan di gereja, ke gereja lain, KKR di luar kota, itu lebih mempertegas lagi kayaknya saya dikasih jalan sama Tuhan tuh, saya mengarahnya ke sana. Keiman Kristen, Keiman ya, Kristen, betul. kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi Mbak Rani ini sebetulnya agak berat ya, karena ketika dia menikah dengan orang Timor yang notabene Kristen, yang
pelayanan di gereja, entah pelayanan yang pasti bukan pendeta ya, Bukan. tapi pelayanan apa ya? Dulu aktif pelayanan. Iya, pelayanan di bidang apa? Gitu. Dia multimedia. Oh, multimedia. Nah, jadi seorang dari timur sana yang notabene Kristen dan pelayanan di gereja sebagai pemegang multimedia, tetapi mungkin karena kesibukannya dia tidak bisa membimbing istrinya untuk pengenalan lebih dalam lagi kepada Yesus Kristus. Tapi kita sangat bersyukur ya, Mbak Rani ini dengan semangat yang ada padanya, terus kemudian menggali atau mengenal Tuhan melalui ya mungkin khotbah ya, atau mendengar kesaksian. Nah, saya mau bertanya lagi ya, kan waktu terlahir sebagai Islam, kan sholat, Betul. doanya kan menggunakan bahasa Arab. Betul. Nah, sekarang menjadi Kristen, bagaimana pertama kali Mbak Rani itu berdoa yang tidak lagi dengan cara Islam? Pertama sih saya mau meyakinkan diri ya sama Tuhan. Saya berdoa itu apa ya? Yang saya tahu Tuhan tuh punya banyak bahasa ya, menciptakan banyak bahasa ya. Jadi saya tidak lagi menggunakan bahasa yang biasa saya gunakan sebelumnya. Saya itu kayak ngomong aja sendiri sama Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau ini memang jalan hidup saya untuk mengenalmu, saya kepingin lagi lebih dalam lagi untuk lebih kenal lagi pribadinya, lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Saya bilang, tolong hantarkan saya, tolong kuatkan iman saya kalau memang saya harus ada di sini. Jadi pertama kali berdoa itu menyebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pastinya. Ya. Bagaimana perasaan? Pastinya. Ya? Berat ya? Berat karena memang nggak biasa aja. Nggak biasa, ya. Biasa dengan doa yang Ya. di sana ya. Saya mau tanya lagi nih ya, kan sudah berapa lama berumah tangga? Berumah tangga, puji Tuhannya sekarang ini sudah mau di 20 tahun. 20 tahun. Iya. Dikaruniain anak? Tiga orang anak. 3 orang anak. Bagaimana perjalanan rumah tangga bersama suami yang notabene seorang Kristen? Itulah perjalanan hidup rumah tangga saya itu nggak selalu mulus-mulus, tapi saya pernah dikasih itu kayak apa ya? Saya tuh kayak bangga punya Tuhan Yesus itu. Saya pernah kayak ditakut-takutin sama orang tua saya kalau saya menikah sama orang timur itu, dia bilang mau makan apa kamu nanti? Dia bilang gitu. Tapi kayaknya Tuhan tuh kayak kasih saya hadiah terus dan terus. Saya pernah Tuhan tuh kayak ngasih saya tuh apa ya? Mungkin mau nunjukin ke orang tua saya kali. Mau nunjukin ke orang tua saya kalau saya hidup tuh benar dan Tuhan menaikkan derajat suami juga pada waktu itu. Sampai hari ini bagaimana? Ya mungkin yang namanya hidup itu kan nggak selalu ada di atas ya. Ada pasang surutnya betul, ya. Betul. Kali ini ya kita ada lagi pergumulan lagi pastinya. Ya, bisa nggak diceritakan pergumulan yang ya nggak usah terlalu spesifik ya, tapi di kisaran apa itu kira-kira ya? Nah, mungkin kalau Mbak Rani masih ragu, saya mau contohkan. Saya itu jadi Kristen, saya diproses secara hukum, kemudian saya masuk penjara, saya dipukul babak belur. Bukan cuma sampai di situ pikul salibnya, tapi juga ekonominya sangat buruk ya, karena saya nggak punya gaji. Kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan ya, sampai saya nggak bisa beli susu untuk anak saya ya. Kami alami, dan sampai hari ini juga saya hidup tanpa gaji, tapi saya pastikan bahwa saya diberkati. Apakah Mbak Rani mengalami pergumulan ekonomi juga? Ya, betul. Seperti apa misalnya? Ya, mungkin... Apakah nggak bisa beli susu atau nggak bisa beli makan? Ya karena gini loh, orang-orang di luar sana menganggap kita yang kemudian jadi Kristen itu karena diiming-iming atau karena super mie begitu ya? Nggak ada sama sekali. Nah itu, jadi apa yang dialami gitu loh dalam rumah tangga? Baru-baru ini malah saya ngerasainnya itu. Karena mungkin suami juga sama ya, Pak Rusli, ya. Sama dia tidak punya gaji. Ya. Ya. Waktu itu saya juga pernah ngerasain untuk 1 liter beras aja atau mungkin 1 gelas
Satu gelas liter juga saya nggak mampu beli. Nggak mampu beli saat itu. Terus saya diusir dari rumah karena dari rumah kontrakan saya sebelumnya karena saya nggak mampu untuk membayarnya. Membayar ya, membayar kontrakan. Betul. Ya. Jadi sampai hari ini masih jadi kontraktor ya, masih ngontrak ya. Jadi Bapak Ibu, kehidupan seorang murtani itu mungkin Bapak Ibu lihat senyumnya, tapi Bapak Ibu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena menjadi seorang Kristen itu bagi kami ini memang sangat berat ya, sangat berat. Nah, saya pernah mendengar Mbak Rani sempat mengalami situasi yang buruk di mana nggak ada makanan untuk anak, tapi terigu bagaimana itu ceritanya itu? Nah, waktu itu saya tuh cuma nggak tahu ya, saya tuh nggak punya satu gelas nasi, satu gelas beras tuh untuk dimasak atau lauk apapun nggak. Saya berharap itu ada beras aja, karena ada beras itu bisa kita makan lah ya. Puji Tuhannya malam itu ada teman suami datang yang tiba-tiba ngasih kerjaan, walaupun ya kerjaan itu ya mungkin orang bilang nggak banget lah gitu. Jadi teman suami itu ngasih kayak apa ya? Dia kasih modal kita menjual kabel charger. Dari kabel charger itulah anak saya bisa makan. Tapi pernah satu hari itu nggak kejual sama sekali. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, menjadi seorang Kristen itu memang berat, penuh perjuangan ya. Apalagi situasi hari-hari ini di mana banyak orang kehilangan pekerjaan, ya banyak orang kehilangan pendapatan, dan juga tidak terkecuali dengan kami sebagai petobat-petobat baru juga mengalami dan merasakan hal yang sama. Tapi kami selalu bergantung kepada Tuhan. Kalau soal tidak ada makanan, kami ya biasa puasa ya. Biasa puasa. Jadi kami hanya datang kepada Tuhan dan kami melihat bahwa setiap ujian yang Tuhan izinkan kami alami adalah proses di mana kami akan naik level, dan dari sana kami bisa membuktikan kepada diri kami bahwa kami tetap setia di tengah kesulitan yang kami alami. Karena prinsip itu, sekali Yesus tetap Tuhan Yesus. Nah, kira-kira nih ya, apa hal yang paling berat dialami saat menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen? Jujur, saya tuh dulu hidup biasa memang dengan keluarga besar. Yang paling takut ya memang dijauhkan sama keluarga, dan saya benar-benar sendiri. Terus pernah satu kali kita punya masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga, mungkin kalau orang lain punya masalah di dalam rumah tangganya, dia bisa mengadu sama orang tuanya. Tapi kali itu saya benar-benar sendiri. Nggak bisa mengadu sama orang tua ataupun teman atau siapapun, nggak bisa. Saya cuma bisa mengadu sama Tuhan Yesus aja. Iya, saya kira setiap persoalan yang kita bawa kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Betul. Karena Tuhan Yesus adalah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Ya, kita mungkin tidak lagi memiliki keluarga besar, tapi kalau kita bawa kepada Tuhan, pasti Tuhan memberikan kita damai sejahtera. Bagaimana hubungan dengan keluarga sampai hari ini? Waktu 4 tahun pernikahan sampai dengan anak saya umur sekitar 7 tahun, anak yang pertama itu sempat dekat. Tapi untuk dari tahun berapa ya, 5 tahun lalu lah saya lost contact, sama sekali nggak ada telepon ataupun komunikasi sama keluarga sama sampai sekali. hari ini. Sampai hari ini. Nah, ayah ibu masih hidup ya? Puji Tuhan masih. Saudara-saudara yang lain masih ada ya? Ada satu adik saya yang meninggal. Oke. Nanti satu waktu mereka menonton video ini, tegas lagi sampaikan kepada mereka. Iya, itu aja yang paling yang ayah ibu atau keluarga lain pikir saya itu kelaparan menikah dengan orang Kristen, dan saya sekarang pun jadi orang Kristen. Puji Tuhannya saya masih berdiri tegak di sini, masih hidup, masih diberkati Tuhan sampai detik ini. Walaupun hidup itu enggak yang selalu mungkin ayah ibu pikir saya ada di atas terus, tapi saya cukup diberkati, itu aja. Dan nggak perlu takut. Saya ini baik-baik aja. Jadi Tuhan intinya, Yesus baik-baik aja. intinya masih sampai saat ini masih hidup ya?
Puji Tuhan. Walaupun kadang menahan lapar ya. Itu orang lain mungkin nggak perlu tahu, itu pergumulan kita saja sama Tuhan. Saya mau bertanya lagi nih ya. Di titik terendah yang dialami oleh Mbak Rani bersama suami dan anak-anak, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus, waduh, kalau ngomongin Tuhan tuh nggak selalu ngasih. Kalau menurut orang di luaran sana, ikut Tuhan Yesus tuh enak. Ikut Tuhan Yesus tuh di harus dibilang kita ada subsidi lah ya, subsidi. Kalau dalam keadaan susah itu kita punya subsidi Indomie gitu. Itu nggak sama sekali. Tapi di perjalanan hidup saya ini, waktu di saat saya susah kemarin tuh, saya harus disuruh keluar dari rumah. Kontrakan. Tapi iya, rumah kontrakan. Tapi saya bergumul malam itu, Tuhan, saya udah melakukan banyak hal sampai saya harus pinjam ke teman atau ya dengan segala cara. Tapi saya punya keyakinan sama diri sendiri kalau Tuhan, kalau saya besok harus keluar rumah, saya cuma bisa serahkan semuanya sama Tuhan. Tapi kalaupun memang Tuhan masih izinkan saya di rumah ini, Tuhan juga kasih cara tersendiri sama saya. Tapi puji Tuhan, malam itu saya coba sounding sama yang punya rumah, yang tadinya berkeras hati untuk kekeh kita keluar dari rumah, tapi kita akhirnya bisa dicicil sesuai dengan kemampuan. Itulah mungkin Tuhan kasih caranya memperlembut hati ibu kontrakan itu. Oke, jadi di saat berada dalam kesusahan, yaitu tidak mampu untuk bayar rumah kontrakan tepat waktu, dan yang punya rumah itu sudah memberikan ultimatum. Betul. Ya. Tetapi Mbak Rani yakin pertolongan dari Tuhan selalu ada. Amin. Ya, selalu memiliki pengharapan, dan akhirnya Tuhan melakukan mujizat kepada yang punya rumah itu dengan bisa membayar cicil. Apakah yang punya rumah itu orang beriman, seiman? Beda. Tidak ada orang yang bisa merubah kekerasan hati orang selain Tuhan. Kira-kira ada ayat yang selalu Mbak Rani pegang sebagai kekuatan ketika berhadapan dengan yang namanya pergumulan atau masalah? Saya sih selalu dari awal saya sebetulnya takut matinya, apalagi dengan beda iman yang iman sekarang saya pegang. Dari dulu tuh saya selalu bilang aku takut mati, apalagi aku jauh dari keluarga. Cuma yang saya pegang sampai sekarang itu ada ayat yang bikin saya tuh nggak takut mati itu. Apa ayatnya? Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Oh ya, Yohanes 14 ayat 6 ya. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi apa yang Mbak Rani pahami dengan ayat ini sehingga menjadi kekuatan untuk terus mengikut Tuhan? Iya, karena kan di situ tidak ada jalan lain. Melalui Tuhan Yesus. Melalui Tuhan Yesus, dan saya berarti harus ikut Tuhan Yesus. Kalau saya dengan iman saya yang sebelumnya, berarti kan berbeda keyakinan lagi. Iya. Makanya saya dari awal jauh sebelum saya ikut Tuhan, masuk di baptis itu, awal mulanya saya itu dari ayat itu. Oke, jadi Mbak Rani pegang firman Tuhan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sehingga Mbak Rani itu kalau dulu dia takut mati, tapi dengan menemukan ayat itu dia tidak takut mati. Kenapa? Karena melalui ayat itu Tuhan Yesus jamin ya bahwa setiap orang yang percaya pasti sampai ke surga ya. Iya. Nah, saya mau bertanya lagi nih ya. Apa yang Mbak Rani pahami tentang seorang yang keluar dari Islam? Orang yang keluar dari Islam itu biasanya orang bilang itu murtadin. Pasti nggak akan pernah yang namanya ketemu sama surga. Oke. Jadi seorang yang murtad dari Islam ya adalah dosa besar ya. Betul. Dan pasti dosanya tidak akan diampuni selain dia bisa tobat. Betul. Dan sampai dia mati tidak kembali ke iman yang lama, dia tidak akan masuk surga. Betul. Ya kan? Nah, tapi kan Mbak Rani yakin dengan perkataan Yesus di Yohanes pasal 14 ayat 6 ya. Sehingga tidak ada lagi ketakutan itu ya.
puji Tuhannya nggak ada ketakutan sama sekali sekarang ini. Ya, bagaimana Mbak Rani bisa mempertahankan iman sampai hari ini walaupun mungkin banyak tantangan, kesulitan, ya tidak diakui sama keluarga, tidak ada komunikasi lagi dengan keluarga besar. Bagaimana Mbak Rani bisa mempertahankan iman itu? Ya, saya tuh berjalan dulu memang sama keluarga besar, tapi sekarang saya punya keluarga sendiri. Kalaupun dulu Tuhan Yesus bisa dicemooh orang lain, bisa dihina-hina orang lain, tapi saya juga sekarang ikut Tuhan Yesus sama seperti Tuhan Yesus. Saya dihina, saya dijauhkan, saya dicemooh, tapi saya tetap masih berani dan saya tetap masih stay sama hidup saya dan keluarga saya. Apakah Mbak Rani pernah meragukan? Pasti pernah. Di situasi seperti apa? Pastinya saat kesulitan aja. Pada saat kesulitan ada timbul keraguan. Kesulitannya bukan perkara ekonomi aja. Pernah satu kali saya dihadapkan dengan perkara rumah tangga. Perkara rumah tangga, oke. Gak usah ragu-ragu ya. Ya, perkara rumah tangga. Di situ saya tuh ngerasa kayak Tuhan tuh di mana sih gitu. Sempat bertanya seperti itu ya. Tuhan di mana kok? Saya udah ikut Tuhan, tapi kok hidup saya tuh kayak nggak adil gitu. Gitu. Tapi sampai berapa lama itu lalu kemudian apa yang membuat Mbak Rani itu kemudian nggak ragu lagi? Itu saya cuma bisa, walaupun memang yang lain suami bertentangan sama saya waktu itu, saya cuma nyanyi aja nyanyi lagu-lagu pujian yang bisa nenangin hati saya sendiri, kayak saya ngomong sendiri aja sama Tuhan gitu. Ya lagi masak atau lagi beres-beres rumah, itu biasanya saya suka nyanyi kayak lagu pujian itu kayak punya kekuatan sendiri di hidup walaupun memang berat. Apakah ketika ada masalah datang menghampiri Mbak Rani, baik itu masalah ekonomi, masalah hubungan dengan suami istri ya, anak-anak, apakah terbersit di hati, jangan-jangan saya sudah salah langkah, ambil keputusan? Pernah waktu itu. Itu di usia pernikahan saya di umur sekitar 5 tahun. 5 tahun tuh. Saya pernah ngerasa, Tuhan, ini benar nggak sih saya jalannya ini, saya benar nggak? Saya ikut Tuhan ini betul nggak ya? Gitu. Tapi seiring sejalan Tuhan kayak ngeyakinin saya itu lewat lagu pujian, lagu pastinya. Atau saya ketemu waktu itu sama teman yang bilang kalau ikut Tuhan Yesus itu memang nggak gampang, Ran. Ikut Tuhan Yesus itu berat, kayak dia itu memikul salibnya. Kita pun sama seperti dia itu. Nah ini ada yang bertanya nih, Mbak Rani, apakah ada luka atau kekecewaan atau trauma yang belum sempat disembuhkan? Berat pastinya kalau ngomongin luka ya. Berat pastinya ada. Yang nggak bisa disembuhkan pastinya bisa disembuhkan sebetulnya, cuma tergantung ya. Saya pernah punya kekecewaan sendiri, tapi saya cuma bisa ya berdoa aja. Kecewa kepada siapa? Kepada Tuhan, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak, atau apa? Kecewa sama orang tua saya. Kepada suami nggak pernah kecewa? Saya sering tapi sering, tapi ya puji Tuhannya dia selalu ada kekecewaan di situ, dia kasih saya kekuatan. Oke. Apakah sempat terbersit di hati mau balik lagi kepada iman yang lama? Pernah di usia pernikahan saya waktu 5 tahun itu. Itu yang saya bilang, Tuhan di mana? Tuhan ini saya jalannya benar nggak? Tuhan saya tuh nggak punya tempat ngadu. Iya. Tapi kemudian dikuatkan lagi, betul, ya dengan puji-pujian ya, betul, menyanyi ya. Memang ya. Bapak Ibu, kalau kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam pergumulan, ya kita belajar dari Mbak Rani, kita harus menyanyi puji-pujian ya, kita menyanyikan lagu puji-pujian dan dari sana kita pasti dikuatkan. Sebab Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ketika kita memuji Tuhan, pada saat kita berada dalam kesusahan, Allah
hadir dan dia akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera untuk terus berharap kepada dia. Baik, sekarang apakah Mbak Rani masih ragu dengan Tuhan Yesus? Oh enggak, sekarang saya nggak ada keraguan. Ini udah mantap. ikut Udah Tuhan mantap Yesus. ya? Udah semakin mantap ya? Mantap. Jadi walaupun suami mengecewakan, orang-orang di sekitar Mbak Rani mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan ya. Amin. Kalau soal makan atau tidak makan mah itu hanya soal perut ya. Iya, betul. Bukan hidup itu bukan tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, tapi hidup ini tentang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan. Bukan tentang seberapa banyak yang kita raih dalam hidup ini, tapi seberapa panjang kita terus berharap dan menyenangkan hati Tuhan ya. Betul. Baik, mungkin pertanyaan terakhir saya akan lihat lagi nih di live chat ya. Mbak Rani, apa arti Tuhan Yesus bagi Mbak Rani hari ini? Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan hidup saya. Walaupun disertai dengan air mata ya. Betul. Ya. Tapi dia walaupun saya nangis-nangis, walaupun saya waktu itu merasa lemah, saya waktu itu merasa saya udah nggak sanggup, tapi Tuhan Yesus selalu memberi pengharapan dan penyemangat. Ya, ini ada pertanyaan dari Marben Hidayatullah ya. Tantangan terbesar apa yang saat mulai mengikut Tuhan Yesus? Gimana? Tantangan terbesar apa saat memulai ikut Tuhan Yesus? Tantangannya, tantangannya tuh sebetulnya banyak ya kalau ikut Tuhan Yesus tuh ya. Tantangannya itu, ini tantangannya banyak sebetulnya ikut Tuhan Yesus tuh, hidupnya udah kayak roller coaster, Ya kan? banyak banget. Jadi tantangan hidup tuh tantangan semua Saya malah. kasih gambaran, saya pernah mengalami tantangan yang paling berat itu ketika saya ditolak oleh gereja. Yang tidak pernah saya pikirkan. Kalau saya ditolak oleh keluarga besar saya dibuang, saya tidak dianggap anak, nah itu biasa. Tapi yang tidak pernah saya bayangkan adalah ketika saya datang ke gereja, lalu gereja atau pendeta di situ menolak saya. Waktu melihat KTP saya masih beragama Islam, dia menolak saya. Bahkan saya pergi ke gereja lain lagi, ada pendeta yang terang-terangan tidak mau menerima kehadiran saya, padahal saya pingin belajar Alkitab di sana. Nah, itu tantangan paling berat. Itu bukan dari lingkungan keluarga saya, tapi lingkungan di luar, yaitu seperti gereja dan orang-orang Kristen. Ya, bahkan saya pernah difitnah oleh, ya dalam tanda kutip, ya hamba Tuhan, jadi oknum ya, yang menyebarkan berita yang nggak enak kepada saya. Padahal saya waktu itu sedang dalam studi teologi, sudah semester terakhir. Ya, nah apakah menurut Mbak Rani paling besar dialami saat baru ikut Tuhan Yesus itu apa sih? Ya paling waktu itu masalahnya di satu circle pekerjaan ya dulu ya. Saya satu-satunya orang Kristen dan di situ kayaknya waktu pas mendekati hari raya itu saya merasa kayak berbeda aja. Dan di situ kayak saya tuh pernah ya baru beberapa bulan kerja di situ tuh saya ngerasa kayak orang Kristen nih. Saya cuma satu-satunya orang Kristen. Makanya tapi puji Tuhan saya selalu bisa bergaul sama mereka itu, dan saya bilang ikut Tuhan Yesus memang bukan main-main, saya bilang. Ya. Itu masalah hati, dan saya juga nggak pernah punya cita-cita dari awal, dari bayi, dari SD, dari SMP saya nggak pernah punya cita-cita untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tuh kayak ngasih saya jalan, kasih saya jalan. Sama seperti mungkin kalian awalnya nggak pernah punya cita-cita yang seperti ini, gitu kan? Atau mau jadi apa yang kalian mungkin dari kecil nggak punya cita-cita, tapi Tuhan kasih jalannya berbeda. Mungkin itu seperti saya, begitu. Oke, jadi tantangan terbesar Mbak Rani saat baru memulai ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya tadi sudah disampaikan adalah orang tua, ya, dari keluarga besar. Yang kedua di tempat kerja. Di tempat kerja itu Mbak Rani satu-satunya yang kemudian jadi Kristen ya. Betul, satu-satunya. Satu-satunya Kristen ya. Kristen. Tapi mereka tahu dulu Mbak Rani Muslim. Nah, bagaimana reaksi mereka tahu bahwa Mbak Rani kok murtad? Wah, itu saya dulu sampai keluarga besar tuh, apalagi keluarga besar yang namanya orang Betawi, pastikan
sering ngumpul-ngumpul. Mereka tuh kayak kaget aja yang tadinya saya tuh Islam yang suka ikut ngaji, pergi sholat kadang kalau maghrib gitu. Kok tiba-tiba yang saya ikut Kristen gitu, ikut Tuhan Yesus itu. Sebentar ya saya potong, kita ganti mic mungkin ya Mbak Rani ya. Ya. Ya, cek. Jadi bagaimana reaksi teman-teman di lingkungan kerja tahu ternyata Mbak Rani kok murtad gitu loh. Apakah bagaimana tindakan bosnya, apa ada indikasi mau dipecat atau Oh gimana? enggak, paling kalau mereka tahu yang tadinya saya Muslim terus saya Kristen itu ke mereka kayak ngerasa, kok lu bisa, kok kayak mereka kayak mengharamkan saya banget gitu. Pasti itu sih. Oh, cuman seperti itu ya. Mm-mm. Tapi tetap berkawan. Awalnya sempat nggak bisa, nggak mau mereka. Ada pesan yang mau disampaikan kepada mereka yang baru mau ikut Tuhan Yesus? Buat saudara-saudara yang di luaran sana yang kiranya imannya lagi sedang dalam pergumulan, yang lagi bingung saya mau ke arah mana, saya cuma mau bilang kalau ikut Tuhan Yesus itu punya kekuatan sendiri. Ikut Tuhan Yesus itu memang nggak mudah, tapi Tuhan kasih kita masalah, tapi Tuhan juga pasti kasih kita jalan keluar itu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jika Bapak Ibu punya kesaksian, bisa Bapak Ibu mengisi narasumber di tempat ini, bisa hubungi kami di nomor yang ada di kolom komentar ya. Saudara bisa lihat di sana ada nomor yang dibagikan, nomor telepon yang bisa saudara hubungi untuk berbagi kesaksian melalui channel Galilea Network ini. Yang pasti Mbak Rani bahwa Tuhan tidak akan menghancurkan hidup kita ya. Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang baik ya. Amin. Karena itu mari kita terus bergantung sama Tuhan Yesus, jangan pernah kehilangan semangat, jangan kehilangan iman ya. Kita bisa kehilangan semuanya yang berhubungan dengan kedagingan kita, tapi jangan pernah kita kehilangan iman ya.